Pertanyaannya adalah sadar nggak apa yang harus kita lakukan? Kenapa sih Allah masih kasih kesempatan buat kita hidup? Kenapa sih kita masih diberi nafas, masih bisa beraktivitas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel BTW Mr. Catur, Break Time with Mr. Catur. Pertanyaan sederhana, pertanyaan yang sering gue lakuin sendiri. Kenapa gue masih bangun di hari ini? Pernah nggak sih lu semua bertanya hal yang sama? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena kita tahu gak semua orang yang tidur tadi malam ada kesempatan buat bangun di pagi hari ini. Mungkin bahkan orang terdekat yang kita kenal, orang yang kita sayangi, orang yang paling berarti dalam hidup kita tadi malam tidur untuk selama-lamanya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kita masih diberi kesempatan untuk hidup di pagi hari ini, di hari ini oleh Allah SWT? Bagi kita umat muslim, pada saat kita tidur kita baca doa Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Dengan menyebut nama Engkau ya Allah yang Maha Suci, Engkau yang menghidupkan dan Engkau yang mematikan. Maka di situ kita sudah pasrah, kita sudah tahu banget bahwa kita ini sedang dalam memasuki fase tanda kutip kematian pada saat kita tidur malam. Maka diajarkan pada saat pagi hari kita bangun dengan doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nuzur. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan aku, menghidupkan kami setelah Engkau mematikan. Dua kalimat, dua doa itu saling berkaitan satu sama lainnya kalau kita sadari ya. Yang satu, kita berpasrah bahwa kita menghadapi tidur itu bukan istirahat fisik semata, tapi kita menghadapi mungkin saja jatah usia kita sudah berakhir di hari itu. Pas kita bangun, kita bersyukur sama Allah karena kita masih diberi kesempatan dihidupkan kembali setelah semalam kita dimatikan. Pertanyaannya adalah sadar nggak apa yang harus kita lakukan? Kenapa sih Allah masih kasih kesempatan buat kita hidup? Kenapa sih kita masih diberi nafas, masih bisa beraktivitas di hari ini dan di hari-hari yang kita lalui? Jawabannya sederhana, Allah masih sayang sama kita, Allah masih ingin kasih kesempatan buat kita untuk apa? Untuk menghapus semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat, dosa-dosa yang pasti udah pernah kita lakukan, dan Allah ingin kita bersyukur. Karena yang Allah inginkan, dan bahkan itu tertera dalam Quran surat Al-A'raf di ayat 10, Allah telah menekankan bahwa hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Maka di situ kawan-kawan semua, gue berpikir, kalau seandainya gue nggak dibangunin hari ini sama Allah, gue nggak dikasih kesempatan untuk hidup, apakah gue masih bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang udah gue buat? Makanya pada saat gue bangun pagi hari ini, gue bersyukur sama Allah dan gue memulai niat yang baru bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Sering kan ya kita dengar salah satu frasa kalimat yang mengatakan kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang celaka. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang pintar. Kenapa hal itu sangat berkaitan erat? Kenapa sampai disebut celaka? Kenapa sampai disebut merugi? Karena kita menyia-nyiakan sesuatu yang nggak akan pernah kita bisa miliki lagi. Sesuatu yang nggak akan pernah bisa kita ulang. Sesuatu yang nggak akan pernah kita beli. Apa itu? Itu waktu. Kalau kita paham bahwa waktu adalah hal yang paling berharga, maka kita nggak akan pernah nyia-nyiain sedetik pun waktu yang Allah berikan di dalam kehidupan kita saat ini. Sekarang, mari kita bertanya sama diri kita sendiri. Saat bangun tidur, siapa yang pertama kali kita ingat? Apakah kerjaan? Apakah keluarga? Atau apakah agenda-agenda hari ini? Atau kita termasuk orang-orang yang sadar bahwa pada saat kita bangun, tidur tadi pagi, kita termasuk orang-orang yang bersyukur bahwa masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri, untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan, dan untuk mencari bekal untuk mati di kemudian hari. Di sini gue sharing untuk diri gue sendiri sebenarnya, tapi kalau ini berguna buat lo, coba refleksiin diri lo sekarang.
Setiap bangun pagi, lu niatin untuk apa? Apakah niat hanya untuk kegiatan agenda-agenda yang lu setting di dunia, atau lu niatin untuk memperbaiki diri lu, untuk pantas menghadap kepada Allah pada saatnya nanti kita tidur, kita nggak dibangkitkan kembali. Kalau lu sadar, dan ini juga gua dapat dari guru gua, kalau bangun pagi adalah suatu anugerah yang luar biasa, dan kita sebagai umat muslim, aktivitas utama yang dilakukan adalah sholat subuh, bahkan di sepertiga malam kita sholat tahajud. Pantas nggak sih kita bersyukur masih dengan pakaian yang lusuh, pakaian yang bekas tidur, rambut acak-acakan, dan bau badan yang nggak sedap? Guru gua ngajarin, kalau kita bangun, pertama kali yang kita lakukan setelah bersyukur adalah kita berbersih, adalah kita berbenah diri. Kita mandi, kita ambil wangi-wangian, kita menghadap pada Ilahi yang masih memberikan kesempatan buat kita beraktivitas di hari itu dengan sebaik-baiknya. Kita aja mau meeting, ketemu bos, ketemu klien, ketemu pelanggan, ketemu rekan kerja, ketemu teman, pengen keadaan dalam keadaan rapi, pengen keadaan wangi, keadaan yang sangat proper untuk kita bisa dilihat oleh orang lain. Masa sama yang ngasih kesempatan hidup kita masih asal-asalan? Sekarang hari ini yuk kita coba mulai ubah, bangun tidur dengan niat terbaik kita, bangun bukan cuma dari tidur, tapi bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih taat dan lebih bermanfaat. Kamu siap dengan niat yang baru itu? Hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat. Break time with Mr. Catur.